Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah al-isim al-mausul. Dalam bahasa Indonesia, al-isim al-mausul itu adalah kata sambung ya. Kata sambung adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kalimat. Nah, maksudnya bahwa setiap isim ma'rifat itu akan menjadi jelas bila tersambung dengan kalimat sesudahnya yang dinamakan silah. Silah atau anak kalimat itu harus memiliki domir yang kembali pada isim mausul yang dinamakan a'id. Dalam bahasa Indonesia, kata sambung semacam ini diwakili oleh kata yang. Ya, bentuk asal atau dasar dari isim mausul itu adalah yang atau alladhi. Nah, contohnya kalimat pertama contohnya adalah ja'al mudarris, seorang guru telah datang. Kemudian kalimat yang kedua al mudarrisu yadrusul fikha, seorang guru belajar fikih. Ja'al mudarris alladzi yadrusul fikha, telah datang seorang guru yang belajar fikih ya. Nah, al-isim mausul itu ada dua jenis, al-isim al-mausul al-harfi, kemudian al-isim al-mausul al-ismi. Al-isim al-mausul al-ismi ya, ini selamanya butuh kepada silah dan aid ya. Ada kalimat pertama, kemudian kalimat keduanya yang mengikutinya silah dan aid. Ja'a aidnya, koma abuhu, silahnya disambungkan oleh alladzi ya. Ja'a alladzi koma abu, telah datang seseorang yang bapaknya berdiri. Nah, sedangkan kalau al-ismu al-mausul al-harfi itu ada beberapa. Ada huruf an, anna, kai, ma, sama lau ya. Tidak akan ibu ini, cuman nanti contoh-contohnya dikit-dikit aja ya. Huruf an ini dengan dibaca fathah bisa masuk ke fi'il madhi, fi'il mudhari, sama fi'il amar. Kalau kemasuknya ke fi'il madhi, contohnya ajibtu min an qoma zaid, saya heran dari telah berdirinya itu. Saya heran nih, kenapa Zaid berdiri ya, gitu maksudnya ya. Kalau fi'il mudhari, ajibtu min ayyaquma Zaid. Nah, kalau tadi mah bentuknya fi'il madhi, kalau ini mah ke mudhari. Kemudian masuk ke fi'il amar, asyartu ilaihi bi an akum, saya beri isyarat dengan perintah berdiri. Ya. Itu an. Kemudian huruf anna itu, maaf kebalik ya, jadi kebalik gitu ya, aneh. Harusnya hamzahnya, alifnya di sebelah kanan ya. Contohnya awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun, gitu ya. Itu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 51. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka. Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Yaitu huruf an, anna. Sekarang huruf kai. Huruf kai hanya bisa masuk ke fi'il mudhari saja ya. Maaf, cepet-cepet. Jitu likai itu krima zaidan, saya datang supaya kamu memuliakan atas Zaid, itu kai ya. Kemudian huruf yang ketiga adalah huruf ma. Huruf ma ini ya, ada yang berbentuk masdariyah dzarfiyah dan ada yang berbentuk masdariyah ghairu dzarfiyah. Contohnya kalau yang bentuknya masdariyah dzarfiyah, ada masdariyah dzarfiyahnya, la asbahuka ma dumta muntaliqan. Nah, itu kalau bentuknya masdar ghairu dzarfiyah, ajibtu mimma darabta zaidan, ma. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya adalah huruf lau. Nah, huruf lau ini bisa masuk ke fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Waditu lau qoma zaid, itu masuknya ke fi'il madhi. Lau qoma itu termasuk isim mausul juga. Kemudian kalau misalnya masuknya ke fi'il mudhari, waditu lau yaqumu zaid ya. Nah, itu. Selanjutnya bentuk-bentuk mausul. Bentuk isim mausul mufrad, musanna, kemudian jamak, kemudian mausul mutlak, kemudian mausul dha, kemudian mausul silah isim mausul, kemudian bentuk isim mausul ayun dan silahnya, bentuk
buangan silah sadar silah. Ya, a'id majrur. Nah, nanti tidak akan Ibu jelaskan semuanya, hanya sebagian saja ya. Itu cuma garis besarnya aja. Oke, yang pertama adalah bentuk isim mausul mufrad dan musanna. Nah, mufrad dan musanna, kalau mufrad itu kan satu ya. Kalau musanna itu dua atau dua. Mausul al asma'il ladzi wal unsa allati wal ya idza ma thuniya la tusbit. Adapun isim mausul alladzi itu untuk laki-laki, akil atau ghairu akil, dan untuk perempuan itu akil ghairunya itu allati. Nah, jika keduanya ditasniahkan, maka huruf ya-nya jangan ditetapkan atau dibuang. Kan alladzi tuh ya-nya dibuang, kemudian allati ya, iya-nya dibuang juga. Nah, ditambahin sama alif sama nun. Iya-nya dibuang, diganti ditambahin alif sama nun. Alladzi jadi alladzani, sedangkan untuk allati jadi allatani. Itu ya, maksudnya itu ya. Alladzi alladzani allati allatani. Kemudian setelah itu adalah contohnya ya. Contohnya dulu. Contoh bentuk mufrad. Ja'ani alladzi koma yang tadi sudah ya. Ja'ani alladzi qama abuhu misalkannya, atau ini kalau ini mah cuma ja'ani alladzi qama, datang kepadaku seorang laki-laki yang berdiri. Kalau itu yang buat mudzakkar, muannasnya ja'atni allati qamat, datang kepadaku seorang perempuan yang berdiri, itu bentuk mufrad. Kemudian kalau bentuk musanna, contohnya ya ja'a alladzani qama abuhuma, datang kepadaku dua orang yang ayah keduanya berdiri. Kemudian itu dalam bentuk rofa ya, rofanya itu ya, alladzaninya itu rofa. Nah, kalau bentuk yang kedua itu adalah nasab, ra'aitu alladzaini ya, nasab itu kalau secara garis besar itu nasab itu fathah ya. Nah, cuman kalau ini kan gak ada fathahnya. Nasab itu dinasabkan jadinya. Nah, si alifnya itu diganti dengan iya. Ra'aitu alladzaini, tapi nunnya tetap ada. Sama artinya. Artinya lagi? Iya, artinya sama-sama yang gitu. Saya melihat dua orang yang ayah keduanya berdiri. Kemudian yang bentuknya jar. Marortu itu ya, kelihatan jadi patumpuk begitu. Marortu billataini koma abuhuma billataini. Alifnya diganti dengan ya. Saya bertemu dengan dua orang yang ayah keduanya berdiri. Selanjutnya bentuk isim mausul jamak. Banyak. Jamaknya lafaz alladzi adalah allai atau alladzina secara mutlak. Mau rofa, nasab atau jar. Cuman ada juga sebagian dialek orang Arab berbicara dengan menggunakan wawu ketika menghal rofa menjadi alladzuna. Lafaz allati al-isim mausul untuk tunggal perempuan, jamaknya allati atau allai ya. Allai dihukum sama dengan hampir dengan alladzina, sama juga, tapi jarang dipakainya ya. Contoh bentuk jamak untuk mudzakkar. Ja'ani alladzina qamu, ra'aitu alladzina qamu, marartu billadzina qamu. Itu kurang alif ya. Kemudian kalau bil wawi, nahnu alladzuna subahus subaha yauman nahaili gharatan milhaha ya. Kami datang di waktu pagi-pagi sekali di hari peperangan di tanah Syam karena menggegerkan musuh, juga kami sungguh menjelekkannya. Itu ya. Selanjutnya contoh bentuk jamak untuk muannas, tadi kan untuk mudzakarnya ya. Untuk muannasnya kan ada allati kemudian allai ya. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 15, wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Wallati itu ya, dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Kemudian kalau wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu. Itu ya, contoh jamak untuk muannas. Kemudian kalau bentuk isim mausul mutlak
Adapun itu bisa digunakan untuk laki-laki, perempuan, mufrad, musanna atau jamak. Ja'ani man qama wa man qamat wa man qama wa man qamata wa man qamu wa man qumna. Itu artinya datang kepadaku seorang laki-laki berdiri, perempuan yang berdiri. Itu ya semuanya dua orang laki-laki yang berdiri, dua orang perempuan yang berdiri, mereka yang laki-laki yang berdiri, mereka perempuan yang berdiri. Tuh. Bentuk isim mausul dza, ya. Statusnya sama dengan isim mausul ma, dipakai untuk tunggal, dua, jamak, laki-laki dan perempuan yang syarat dza jatuh sesudah ma istifham atau man istifham. Dza tidak dibatalkan di dalam kalam. Maksudnya dza atau ma atau man tersebut tidak dijadikan satu kata istifham. Jadi yang istifhamnya itu man atau ma-nya aja. Man dza jaka, ma dza indaka. Itu ya. Siapa? Man dza ja'aka. Siapa orang yang datang kepadamu? Madza indaka. Tidak ada orang yang di sampingmu. Itu ya. Itu dah. Kemudian ini secara garis kesimpulannya. Yang sisanya ibu terangkan, nanti pusing-pusing sendiri. Ini aja ya secara garis. Al-ismul mausul mabni ala ma tulfadu bihi harakatun ukhra. Ya. Al-ismul mausul ismu ma'rifah yadullu ala muayyan tuhaddiduhu jumlatan ta'ti ba'dahu tusamma silah al-mausul. Itu yang menyambungkan kalimat yang datang setelahnya disebut silah. Yang kalimat kedua itu namanya silah, yang kalimat yang pertama namanya a'id ya. Nah, bentuknya alladzi, alladzani, kemudian alladzina atau allai itu untuk mudzakkar alladzi digunakan untuk lil mufrad al mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar, alladzani untuk lil musanna al mudzakkar, untuk musanna mudzakkar, alladzina lil jam'i al madhkur, lil jam'i dzukur untuk jamak mudzakkar. Sedangkan allati lil mufradah al muannatsah untuk satu untuk mufrad muannas satu perempuan, wal allatani untuk lil musanna al muannas untuk musanna muannas, kemudian al-lawati atau wallai itu di jam'il inas untuk jamak inas. Sedangkan untuk man itu lil akil, kemudian ma itu li ghairi akil. Jadi man itu untuk orang, kalau ma itu untuk yang tidak punya akal, itu untuk benda itu ya. Nah itu secara garis besar yang umumnya aja. Kalau yang sisanya emang ibu tidak terangkan ya, nanti pusing. Oke, ini ada sedikit ahsin ila man ahsana ilaika. Nah ini berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat baik kepadamu gitu ya. Man di sini juga termasuk tadi ya, termasuk isim mausul ya, ahsin ila man ahsana ilaika. Ini peribahasa ya, oleh-oleh lah ya. Mudah-mudahan setiap yang ibu sampaikan ada manfaatnya ya. Oke, kafana bihadhil madah lihadzal yaum. Sekian untuk materi pada hari ini. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Ila liqa'i fil qadimi insyaallah. Sampai jumpa lagi di lain waktu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.